Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kedua kali ini, kita akan sedikit membahas tentang pengertian Al-Quran dan fungsinya. Yang mana kita di video yang pertama sudah membahas itu pengertian Al-Quran, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi. Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, dari akar kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang mempunyai makna bacaan. Kalau secara terminologi, secara istilah, Al-Quran itu merupakan kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melewati malaikat Jibril. Intinya seperti itu. Itu pengertian Al-Quran. Mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui, banyak tahu. Sekarang kita lanjut ke fungsi-fungsi Al-Quran, yang mana ini wajib sekali diketahui oleh kita semua sebagai umat yang beragama Islam. Oke, untuk fungsi yang pertama itu Al-Quran sebagai petunjuk, hudan. Istilahnya kalau bahasa Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dan ini merupakan poin penting atau fungsi poin pertama yang dimiliki Al-Quran. Karena petunjuk ini sangat berguna bagi kita semua. Dan hudan di sini ini ada 3 cabang, ada di akidah, petunjuk dalam akidah, petunjuk dalam syariat, dan petunjuk dalam akhlak. Seperti itu. Dan yang nomor 2 itu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Di sini ada 3 hukum. Yang pertama hukum ibadah, yang nomor 2 hukum muamalah, dan yang nomor 3 hukum jinayah. Yang pertama hukum ibadah. Al-Quran itu sebagai hukum ibadah. Contohnya seperti kita melaksanakan sholat, seperti ibadah-ibadah yang wajib. Intinya yang berkaitan dengan ibadah. Dan yang nomor 2 itu yang muamalah, hubungan antar sesama manusia. Contohnya seperti kita jual beli dan semacamnya. Kayak ya intinya yang berkaitan dengan ekonomi, politik, seperti itulah. Dan di sini banyak yang membahas tentang itu banyak banget, itu banyak sekali. Dan yang terakhir itu sebagai hukum jinayah. Hukum jinayah itu apa? Itu hukum pidana. Hukum pidana. Jadi Al-Quran itu ada kayak sanksi atau hukuman atas kejahatan seorang yang melakukan kriminal atau kejahatan. Jadi di dalam Al-Quran itu dibahas kayak pencurian, pembulian, dan banyak semacamnya yang berkaitan dengan hukum. Dan yang nomor 3 itu Al-Quran sebagai peringatan atau istilahnya itu al-ildar, dan Al-Quran sebagai nasihat atau mau'idhah. Yang al-indar ini contohnya ya kayak Al-Quran itu menjelaskan tentang dosa dan pahala, menyebutkan atau menggambarkan kayak surga dan neraka, kisah-kisah umat terdahulu, itu di dalam Al-Quran itu dijelaskan semua, ada semua. Jadi Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai pengingat bagi kita atas peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya, seperti itu. Dan yang mau'idhah, Al-Quran itu sebagai mau'idhah, sebagai nasihat bagi kita. Dan banyak sekali ayat-ayat yang membahas atau yang menjelaskan tentang nasihat-nasihat untuk hamba-hambanya. Dan yang nomor 4 itu Al-Quran sebagai mukjizat atau bisa kita kenal dengan ijazul Quran. Itu ada mata kuliah seperti itu. Di sini ada 2, ada ijaz lugawi, ada ijaz ilmi. Yang lugawi ini berkaitan dengan bahasa. Jadi bahasa Al-Quran itu kan sangat indah. Jadi tidak ada bahasa atau karya yang bisa menandingi daripada Al-Quran itu sendiri. Dan yang nomor 2 itu ijaz ilmi. Ilmi ini tentang berkaitan dengan ilmu. Contohnya ya kayak di surah Ar-Rahman. Di surah Ar-Rahman itu ada satu kisah yang mana kayak lautan itu terbelah menjadi 2,
airnya itu satunya kotor, satunya bersih. Dan itu baru terbukti sudah beratusan tahun sebelumnya. Itu merupakan mukjizat yang berbentuk ilmi, yang berbentuk ilmu. Seperti itu. Adapun fungsi lainnya, di sini ada dua. Ada Al-Quran sebagai penyembuh atau asyifa, dan nomor dua Al-Quran sebagai pembeda Al-Furqan. Jadi Al-Quran itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit hati, seperti sombong, dengki, iri, dan banyak semacamnya. Intinya yang berkaitan dengan penyakit hati. Jadi kalau kita mempunyai sifat sombong atau iri, perbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah itu akan sembuh semuanya. Dan yang terakhir itu Al-Quran sebagai pembeda, Al-Furqan. Jelas Al-Quran ini memang beda daripada karya-karya yang lain. Jadi Al-Quran itu beda-beda banget. Makanya selain Al-Furqan ini sebagai pembeda, Al-Furqan ini juga nama lain daripada Al-Quran itu sendiri. Mungkin seperti itu sedikit penjelasan tentang pengertian Al-Quran dan fungsi-fungsi daripada Al-Quran. Semoga ada manfaatnya dan semoga barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.